Daidzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sesi Garasi Inspirasi, di mana kita akan membahas otomotif di sini, rata-rata dari motor, mobil, bahkan sepeda. Oke, pembahasan kali ini kita mulai dari Mercedes-Benz W202 yang kali ini gue dapat beberapa tahun silam, tepatnya 3 tahun yang lalu. Untuk Mercedes-Benz W202 ini udah tipe yang ME atau yang orang bilang HFM, karena tahun 97 gue dapat di harga cukup murah pas itu. Jadi di mobil ini sendiri sudah cukup banyak perubahan, terutama di sektor tampilan di luar carriage, dan juga beberapa mungkin di mesin ya, di engine, internal engine-nya udah mungkin bisa dibilang setengah dibangun kali ya, karena pernah turun. Oke, kali ini gue mau ngebahas dulu mobil ini, tentang mesin-mesinnya dulu nih. Oke, untuk tahun yang gue dapat ini tahun 97 atau 96 ke atas ya, rata-rata itu udah dengan menggunakan tipe HFM, atau ada di situ namanya AirMAS atau airflow sensornya juga ada. Nah, di situ yang membedakan dengan tipe yang sebelumnya, atau orang bilang PMS. Kalau PMS itu yang buat tracking si debit volumenya udara yang masuk, itu langsung ke ECU. Nah, tipe-tipe itu yang banyak orang bilang sering bermasalah, terutama di ECU-nya. Tapi untuk yang di tipe gue ini, dia cukup bandel mesinnya. Gue dapat transmisi manual 5 percepatan, dan itu sudah gue pakai paling jauh itu mungkin ke Bromo ya. Ke Bromo paling jauh tahun 2019 sama istri gue pas itu. Buat yang belum nonton videonya, ada di sini videonya. Dan itu bener-bener nggak ada trouble, kecuali itu pecah ban. Dan pecah ban itu ya emang dari gue sendiri, bukan karena mesinnya. Dan itu selama perjalanan cukup nyaman, dan nggak ada masalah-masalah yang bermasalah banget sampai gue nggak bisa lanjutin perjalanan. Oke, lanjut di internal mesin, apa aja yang udah gue ubah. Kemarin sempat kita turun setengah, jadi headnya itu turun. Kenapa? Jadi ketika pernah dipakai, nah dari saluran airnya, saluran radiatornya yang di mesin itu kan udah gue lepas tuh, jadi nggak pakai heater. Nah itu lepas, lalu air berkurang. Kebetulan pada saat itu mobil bukan gue yang pakai. Lalu tiba-tiba temperatur naik, dan menurut gue si orangnya ini saudara gue ini nelfon gue, bilang bahwa ini temperaturnya segini nggak apa-apa, dan itu masih nggak nyampe 100 gitu. Jadi menurut gue, oh enggak, emang segitu kok, masih aman aja, lu pakai aja gitu. Akhirnya ketika sampai naik sekitar berapa derajat, mungkin hampir 100 kali ya, tapi nggak sampai 120, itu dia memutuskan untuk berhenti dan pelan dan matiin AC sampai keluar tol. Sampai di parkiran, sampai di garasi, dia cek ternyata ada yang netes, dan air radiator berkurang banyak banget sampai tabung radiator sendiri tuh kosong, tabung reservoirnya tuh kosong. Akhirnya disitulah terjadi mungkin ngerembes dari packing. Jadi headnya ketika panas nggak ada air, dia melengking. Nah itu ngerembes dari si packingnya itu, airnya masuk dikit banget. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, mobil akhirnya ngeberbet karena pembakaran nggak sempurna, jadi ada airnya. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk turun mesin. Turun mesin itu gue ganti packing top set pasti, lalu gue skir ulang, lalu ganti seal clamp pakai ori bintang, terus ganti bushing clampnya ganti. Berarti kan 4 silinder, 4x4, 16 piece juga nih, si seal clamp sama bush clampnya juga. Terus sama gue lakukan porting polish di mobil gue ini, di engine-nya. Dan ketika dibuka, ternyata si pistonnya itu udah high comb. Ketika udah high comb itu gue langsung,
gila ini apa emang bawaannya atau gimana, karena di engine 111921 ini jarang banget yang bongkar gitu. Rata-rata pas kemarin ada yang bongkar di 111920 itu flat nggak high com. Nah menurut gue ya emang udah speknya udah lumayan tinggi ya, memang konsumsi bahan bakarnya pun beda kalau dibandingin sama yang 920. Ini sama-sama seri C180. Konon katanya untuk seri 111921 ini cukup jarang beredar karena katanya juga ada yang bilang CBU lah, ada yang bilang inilah, ada yang bilang itu, tapi cukup reliable mesinnya, nggak serewel yang masih menggunakan flow sensor PMS yang mana ECU-nya sering bermasalah. Tapi untuk yang seri PMS memang konsumsi bahan bakar itu jauh lebih irit daripada yang AFM untuk tipe sama-sama C180. Jadi ketika dapat mobil langsung gue bilang, gila ini tuh gue dapat 180, tapi ketika bawa ke bengkel banyak yang bilang, oh ini 230 mas, oh ini pakai ini, tapi semua partnya pun kita pakai 180 bisa gitu. Terus untuk sektor mesin pun gue kerjain kurang lebih 2 minggu, naik turun skir, bersihin segala macam, terus tutup yang lubang heaternya itu. Jadi gue udah nggak pakai heater di mobil gue, akhirnya ditutup, dilas mati, dan di situ gue udah pakai di internal mesin sudah pakai open filter dari Verox, replacement belum open filter. Itu udah stainless bahannya, udah cukup ngebantu banget. Dan untuk di bagian hawanya, hawa mesin pun udah nggak gue satuin ke intake lagi, itu udah pakai hawa mesin oli atasnya juga udah diganti pakai KNN. Overall mobil cukup enak, walaupun beberapa hari, beberapa minggu pun gue masih nyari-nyari settingan. Di setting di situ adalah CO-nya, kita nyari CO sana sini sampai ganti busi. Jadi sekarang busi sekarang itu pakai apa ya, kalau nggak salah NGK Iridium IQ20. Itu gue beli per piece-nya sekitar 70.000 kali 4, dan itu gue belinya online. Untuk perubahan yang gue rasain sebelum dan sesudah turun mesin sangat signifikan, apalagi di gigi 5-nya. Untuk CO-nya pun ya itu tergantung juga sih dari settingan CO-nya ya. Untuk di CO-nya sendiri pertama kali naik tuh CO itu di 0,48 ya, 0,48, dan itu lumayan cukup banget. Terus gue masih riset segala macam, gue cari, gue naikin ke 0,78. Ada yang bilang minimalnya tuh 1, atau ada yang bilang 1,5, 1,4. Gue cobain kok makin ngebul, makin hitam, makin boros. Pas itu gue dapetin tuh fuel consumption-nya tuh sekitar 1/4 kali ya, 1/4. Ketika pakai yang settingan CO-nya di 1. Akhirnya gue turunin, akhirnya ketemu. Gue turunin sampai 0,18. Dan itu atas rekomendasi dari Mas Fajar dari Jeki Motor, thank you banget. Dan itu gue pakai, mobil irit banget, lari masih ada. Cuman emang atasnya berat, dari 100 ke 120, 140 itu lumayan berat tuh, harus injek agak dalam mobilnya. Oke, naik, tapi nggak terlalu signifikan. Oke, gue naik, akhirnya dari situ gue naikin ke 0,20 sekian, beda lagi kerasanya. Terus gue naikin ke 0,37 kali ya, 0,37 yang sampai sekarang gue pakai. Itu tarikan cukup enak, di atasnya juga enak, karena settingan porting polish gue pun memang ditujukan, emang gue buat itu untuk di pemakaian touring gitu loh. Jadi gue lebih pakai top speed lah, nyari top speed, bukan nyari power, bukan nyari torsi di bawahnya, enggak. Jadi gue lebih memilih untuk mengejar top speed di settingan porting polish gue ini. Dan memang ketika udah gue naikin di CO-nya 0,30 sekian, itu emang udah enak banget, dari 100 ke 120, bahkan ke 140, 150. Itu enak banget men, easy banget. Dan itu yang bikin beda sebelum dan sesudahnya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan W202 bagian engine ini.
Next gue akan update video mengenai gue habis bangun kaki-kaki, fitmentnya, terus tinggal beberapa PR yang harus gue selesaiin lagi. Kalau memang teman-teman nggak pengen ketinggalan buat tontonin terus si serial W202 ini, karena gue mau ngebangun ini mobil sampai cukup proper. Teman-teman bisa subscribe channel ini, jangan lupa nyalain loncengnya, karena tiap minggunya gue akan selalu update video tentang otomotif. Oke, see you in next video. Goodbye. Thank you. Ryan Little.